Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menyetarakan reaksi Bilog. Yang kita akan setarakan adalah reaksi ini menggunakan metode perubahan bilangan oksidasi pada suasana asam. Apa yang akan kita lakukan? Langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan Bilog dari masing-masing atom yang ada di sini, gitu ya. Caranya kita akan lihat. Kita akan contohkan di Cr2O7 2-. Kita cek di sini. O itu kan bloknya 2, min 2, maaf, min 2, karena O nya ada 7, kita kalikan, maka ini adalah min 14, min 2 kali 7 adalah min 14. Nah, kita harus cari berapa ditambah min 14 yang hasilnya min 2. Kalau ibaratkan min itu adalah utang dan positif itu adalah uang, maka kamu harus punya uang berapa untuk membayar hutang 14 sehingga hutang kamu tinggal bersisa 2. Nah, berarti kamu harus bayar 12 dong, ya kan? Nih 14.000 utangnya. Gimana caranya kamu bayar utang itu biar utangnya tinggal 2.000? Nah, maka kamu harus bayar 12.000. Tapi kan ini kan untuk 2 CR, maka untuk masing-masing CR-nya adalah 12 bagi 2 sama dengan 6. Kita ke ion berikutnya. Sama ini min 2, ini kali 3 sama dengan min 6. Nah, utang 6.000, bayar berapa? Biar utangnya tinggal 2.000, berarti dibayar 4.000. Nah, ini 4. Nah, berikutnya kamu ini, kalau ini gampang, ini kan kamu udah tahu bahwa Cr itu 3 plus ion monoatom, maka Biloxnya sama dengan muatan, maka ini 3 ya. Untuk selanjutnya ini sekarang SO4 2-. Nah, min 2, ini O itu kan min 2. Nah, min 2 kali 4 min 8. Kamu punya utang 8.000, dibayar berapa sih? Biar utangnya tinggal 2.000 gitu. Berarti kamu bayar 6. Maka ini tinggal 6. Kita masukkan ke reaksi yang atas. O itu min 2, min 6, ini 4, ini 3, ini 6. Nah, ini kita lihat Biloxnya itu kan turun ya, dari 6 menjadi 3. Nah, Bilox yang turun ini disebut, nah tuh yang atas belum selesai, ini 4 ke 6, ada perubahan Bilox. Yang turun disebut reduksi, yang naik disebut oksidasi gitu. Nah, sekarang kita masuk ke langkah kedua. Kita lihat Cr di sini, Cr-nya ada 2, Cr2, sedangkan setelah reaksi Cr-nya hanya 1 gitu. Maka kita samakan atau setarakan jumlah Cr-nya agar sama-sama 2. Nah, untuk S bagaimana? Untuk S kita lihat sudah sama ya sebelum reaksi dan sesudah reaksi. Maka langkah kedua ini selesai. Untuk O bagaimana? O abaikan dulu aja karena kita hanya menyetarakan jumlah atom yang mengalami reduksi dan oksidasi. Sini Bapak sudah ditandai ya, sudah tandai yang merah ini berarti mengalami reduksi, yang biru mengalami oksidasi. Langkah berikutnya adalah menentukan total kenaikan dan penurunan Bilog. Ini Bilognya 6, tapi CR-nya kan ada 2 gitu. Maka untuk totalnya ini 6 harus kali 2. Berapa 6 kali 2? 12. Begitupun ini kan Biloxnya 3, tapi atom Cr-nya ada 2. Maka total Biloxnya adalah 6. Sedangkan untuk yang S ini sudah sama ya, karena S-nya cuma 1, maka ini 4, 6. Untuk yang atas itu karena dari 4 ke 6 itu naiknya berapa? Naiknya 2. Sedangkan yang bawah itu turunnya berapa? Turun 6 gitu. Kita lihat di sini, naik 2 dan turun 6. Langkah keempat, kita akan menyamakan kenaikan dan penurunan Bilox. Jadi kan kenaikan penurunan itu berhubungan dengan elektron gitu. Jadi jumlah elektronnya harus sama, yang dilepas dan yang diterima. Berarti kenaikan Biloxnya harus sama. Yang atas naik 2, yang bawah naik 6. Kita cari perkalian 2 dan perkalian 6 yang hasilnya sama gitu. Perkalian 2 dan perkalian 6 yang hasilnya sama itu apa? Berarti kali 3 dan kali 1. Bagaimana cara mengalikannya? Ini jadikan pengali koefisiennya. Kita lihat sini. Ini hasilnya ya. Ini Cr2O7, Cr2O7 dikali 1, maka tetap Cr2O7 2-. Ini SO4 SO3 2-.
Di sini dilihat dikali 3 karena mengalami oksidasi ini. Nah, ini kali 3. Maka koefisiennya 3 kali SO3 2-. Yang ini yang 2Cr3 plus ini dikali 1. Yang sama dikali 1. Yang ini dikali berapa? Dikali 3. Hasilnya seperti ini. Langkah berikutnya adalah menyetarakan muatan dengan menambah H plus. Kita lihat yang kita setarakan adalah muatannya ini. Muatannya harus sama ya. Kita harus sama muatannya. Kita lihat yang ini berapa muatannya? -2. Yang ini berapa muatannya? Ini muatannya -2, tapi ada 3 ionnya. Berarti total muatannya adalah -6. Sedangkan yang ini dengan cara yang sama ini juga 6 ya. 2 dikali 3. Yang ini berapa? -6. 3 kali -2. Ini kita jumlahkan berapa? Ini -8. Yang sebelum reaksi, muatannya -8, setelah reaksi muatannya 0. Kita tahu bahwa dari -8 ke 0 itu selisihnya berapa? 8. Maka kita tambahkan H plus pada muatan yang lebih kecil. Kenapa sih ditambahkan ke yang kecil? Ibaratnya begini, ada 2 orang A dan B. Si A punya uang 2.000, si B punya uang 5.000 gitu. Kalau kita mau menambah uang agar jumlahnya sama, kita tambah ke yang mana? Kita tambah ke yang kecil dong, ke si yang A yang 2000. Nah, lain halnya kalau kita menggunakan OH- yang bermuatan negatif. Maka kalau kita ingin menyamakan gitu, misalkan tadi A 2000, B 5000. Ketika kita akan menyamakan, kalau kita mau ambil uangnya biar sama yang mana? Yang B yang lebih gede, diambil 3000 biar sama-sama 2000. Maka sama ini juga, kalau menggunakan H plus maka kita tambahkan H plus pada muatan yang lebih kecil, sisi muatan yang lebih kecil. Tapi nanti kalau suasananya basah, kalian samakan muatannya dengan menambahkan OH- pada muatan, sisi muatan yang lebih besar. Seperti itu ya. Kita lanjut ke langkah berikutnya, ke langkah untuk menyetarakan atom H dan atom O. Sebenarnya biasanya untuk ini otomatis ya, kalau kamu atau kalian menyetarakan atom O-nya maka H-nya ikut otomatis sama. Atau kalau kamu menyetarakan atom H-nya biasanya atom O-nya akan sama. Tapi kita akan cross check aja. Mau yang mana dulu? Mau yang O dulu atau yang H dulu? Kalau mau yang O dulu kita cek sini. O-nya ada berapa di sini? O-nya ada 7. Di sini O-nya ada berapa? 3. O-nya 3, tapi ini kan ada atomnya ada 3, ionnya ada 3. Berarti 3 kali 3 ini ada O-nya 9. Total O-nya ada berapa? 16. Sedangkan di sebelah kanan ini O-nya 4 kali 3 berapa? 12. Gitu kan ya? Berarti selisihnya berapa? 16 dan 12. Maka sisi sebelah kanan itu kekurangan atom O. Sebanyak berapa? Sebanyak 4. Karena dalam H2O itu ada 1 O, maka untuk menggenapinya kita tambah berapa? Tambah 4H2O. Itu kalau kita menggunakan O sebagai patokan. Nah, tapi kita kalau menggunakan H bagaimana? Ya sama saja gini. Misalkan H-nya di sebelah kiri sini ada berapa? Ini doang kan ya, nggak ada lagi ya. Kalau ada di sini kamu hitung ya, tapi karena di sini cuma H plus saja H-nya, maka di sini ada 8H. Ada 8H. Di sebelah kanan tidak ada H gitu. Untuk menyetarakannya kita menggunakan H2O karena dalam H2O itu ada mengandung 2H, 2 atom H, maka untuk menggenapi 8 ini kita cuma butuh 4H2O. Hasilnya sama saja. Ini sudah selesai ya. Cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.